pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Bentuni, Provinsi Papua Barat tahun 2020 diajukan oleh 1. Ali Ibrahim Bau, 2. Yohanes Mani Bui, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2020 memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo SH Mhum dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon terhadap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bentuni berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Januari 2021 memberi kuasa kepada Daniel Tonapa Masiku SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. Berkenaan dengan permohonan di atas berikut ini: 1. Insinyur Petrus Kasihiu MT, 2. Matret Kokop berdasarkan surat kuasa khusus nomor 009 dan seterusnya memberi kuasa kepada Hermawi Taslim SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, mendengar dan membaca jawaban termohon, mendengar dan membaca keterangan pihak terkait, mendengar dan membaca keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bentuni, memeriksa bukti-bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bentuni, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut. 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan. Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 secara kasuistik. Menimbang bahwa terhadap renvoi permohonan yang dilakukan oleh pemohon di dalam persidangan tanggal 27 Januari tahun 2021, menurut Mahkamah renvoi tersebut diperkenankan sepanjang terkait dengan kesalahan pengetikan atau clerical error dan bukan terkait dengan substansi atau pokok permohonan. Adapun mengenai perbaikan terhadap substansi atau pokok permohonan hanya diperkenankan diajukan 1 kali selama tenggang waktu perbaikan. Hal ini didasarkan pada ketentuan pasal 13 dan pasal 14 PMK nomor 6 tahun 2020 yang menyatakan dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, renvoi yang disampaikan pemohon di persidangan tidak dapat dikategorikan sebagai perbaikan minor sehingga renvoi dimaksud tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi 3.3.4 dianggap telah dibacakan, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas dengan merujuk pada ketentuan pasal 157 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang 10 2016, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Oleh karenanya, eksepsi termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi 3.5 sampai dengan 3.6 dianggap telah dibacakan. Dengan demikian, eksepsi pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi 3.6 menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan akuo berkenaan dengan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. 1, 2 dianggap dibacakan. Menimbang bahwa terhadap 2 hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 3.7 dianggap dibacakan. 3.7.6 bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% atau 825 suara. Sesuai dengan bukti dan fakta persidangan, perolehan suara pemohon adalah 20.717 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait adalah 21.153 suara.
sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dan pihak terkait adalah 1036 suara atau 2,51% atau lebih dari 825 suara. Bahwa pemohon mendalilkan adanya selisih perolehan suara pemohon yang mengakibatkan ketidakterpenuhinya persyaratan ambang batas pengajuan permohonan sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Teluk Bintuni tahun 2020 tersebut dikarenakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2 selaku petahana dan termohon antara lain 1, 2, 3 dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah mahkamah mendengar dan membaca secara seksama bantahan atau jawaban termohon keterangan pihak terkait keterangan Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni dan memeriksa semua alat bukti yang diajukan oleh termohon pihak terkait dan Bawaslu Teluk Bintuni serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan mahkamah berpendapat sebagai berikut. 1, 2, 3 dianggap dibacakan. 3.7.9 bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai pelanggaran pemilihan kepala daerah di atas yang terkait dengan keterpenuhan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil pemohon yang demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat pasal 158 ayat 2 huruf A Aku. Adapun terhadap dalil lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan oleh mahkamah. Dengan demikian mahkamah berpendapat dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon tidak cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan memberikan keyakinan untuk meneruskan perkara aku ke persidangan lanjutan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, mahkamah berpendapat meskipun mahkamah berwenang memeriksa permohonan aku, permohonan pemohon diajukan masih dalam tengah waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A Undang-Undang 10 2016. Dengan demikian, eksepsi termohon, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah beralasan menurut hukum, maka berkenaan dengan eksepsi lain dari termohon dan eksepsi pihak terkait, serta pokok permohonan, pemohon tidak dipertimbangkan oleh mahkamah. Konklusi. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan 1. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. 3. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. 7. Eksepsi lain dari termohon dan pihak terkait tidak dipertimbangkan. 8. Pokok permohonan pemohon tidak dipertimbangkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan seterusnya, amar putusan mengadili dalam eksepsi 1. Menyatakan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 2. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum dalam pokok permohonan. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Anwar Usman selaku ketua merangkap anggota, Aswanto, Arif Hidayat, Manahan MP Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Eni Nurbaningsi, Suhartoyo, dan Daniel Yusmik Pevoy masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 10 bulan Februari
tahun 2021 dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 bulan Februari tahun 2021 selesai diucapkan pada pukul 15:09 WIB oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Rizky Amalia dan dihadiri oleh pemohon atau kuasanya